Syasha udah siap beribadah? Sudah dong Kak. Oke deh, kalau gitu kita sapa dulu yuk adik-adik yang sedang nonton ibadah ini. Shalom Kids! Kembali lagi di Betani Kids Sunday Service. Pastinya adik-adik sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita buka dulu dengan doa. Oke adik-adik, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan berdoa. Mari sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena hari ini kami dapat berkumpul kembali. Sekarang kami mau memuji memuliakan Tuhan. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga bisa berakhir dengan baik. Dalam nama Yesus kami mau memuji memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ayo adik-adik semuanya yang sudah siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, Kania undang semuanya bangkit berdiri. Senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa yang mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk, jalannya nubruk-nubruk. Aduh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk, jalannya nubruk-nubruk. Aduh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga? Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga? Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga? Haleluya. Haleluya. Mari adik-adik kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan.
bagi hidup kami. Terima kasih untuk berkat yang Kau berikan setiap waktu, setiap detik yang Kau berikan. Kau selalu menuntun kami, Tuhan. Tuhan, biarlah penyembahan kami bisa membuat hatimu gembira, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami sekarang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bisa kami mengerti, bisa memberkati kami. Terima kasih, Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Kids! Wah, tidak terasa seminggu telah berlalu. Kita sudah berjumpa lagi. Iya Kak Joyce, setiap minggu selalu tidak sabar untuk bertemu dengan adik-adik. Nah, siapa yang bersuka cita dan bersemangat ketika memuji Tuhan tadi? Ayo angkat tangannya adik-adik. Pasti semuanya bersuka cita dan terus bersemangat ketika memuji Tuhan. Nah, siapa di sini yang tahu tema ibadah kita sepanjang bulan Mei? Ada yang tahu? Tadang. Wah, Kak Olive semuanya tahu. Iya. Oh, semuanya angkat tangan ya. Pasti tahu. Temanya ke apa ya? Betul, Roh Kudus Kak Olive. Iya, Roh Kudus. Nah adik-adik, di minggu ini masih dengan tema yang sama, yaitu tentang Roh Kudus, Holy Spirit. Nah, di 2 minggu ini kita sudah belajar siapakah pribadi Roh Kudus dan Roh Kudus itu kerjanya seperti apa adik-adik? Iya ya Kak Joyce, betul. Dan di minggu pertama dengan Kak Juan kita sudah dituntun dalam doa bagaimana kita merasakan kehadiran Roh Kudus di dalam setiap hati kita masing-masing. Berdoa bersama-sama dengan Kak Juan. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini saya mau menerima Roh Kudus pribadi-Mu yang memampukan saya, yang menolong saya untuk terus belajar, mengerti, bahkan menjadi anak-anak yang memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, saya terima Roh Kudus-Mu dan biarlah Allah Roh Kudus kembali mengingatkan, kembali mengajarkan saya
untuk menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, berarti semua kita tidak ada yang terkecuali sudah menerima Roh Kudus, artinya Roh Kudus sudah ada di setiap hati kita masing-masing. Siapa yang percaya di dalam dirinya ada Roh Kudus? Wah, semua angkat tangan Kak Olive. Pasti dong. Mantap, keren semua. Tapi Kak, ini pertanyaannya. Bagaimana ya saya juga adik-adik bisa tahu itu Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita? Bagaimana Kak caranya? Nah, gimana ya? Gimana ya? Kita ajak dia bicara Kak Olive. Oke. Karena pasti semua yang Roh Kudus katakan Iya. dan dia ajarkan adalah hal yang benar Kak Olive. Oh begitu, jadi semua yang di pikiran kita, di hati kita yang benar itu pasti datangnya dari Roh Kudus. Oke. Adalah si hitam dan si putih. Tugasnya sama, sama-sama suka mempengaruhi orang. Ya iyalah, pastinya si hitam suka mengacaukan, sementara si putih dia suka mendamaikan. Nah, suatu hari mereka lagi jalan-jalan. Kecantol sama anak kecil ini yang lagi main handphone. Dan di saat main handphone, anak ini dipanggil mamanya. Wah, dipanggil Adek, mama tuh. mana handphonenya? Jangan Kamu dengar, mau Dek. pakai telepon teman Dipanggil mama. Jawab, main, jawab. main, Iya mama. main. Iya jawab. Iya mama. No, no, Dek, Iya, Mama. adek. no, no. Ayo, mana handphonenya? Iya Ayo, mama. ayo, Iya, main, Mama. main, Iya, main. Mama. Ayo, main, Adek main, hatinya di bawah ya. Adek. ke mama. main, main. Dek, Akhirnya adek. si Ade Ayo, nurut mana apa kata handphonenya? mamanya. Baik, Ma. Nah, si putih lah yang menang. Adik-adik, pernahkah mengalami situasi tadi? Tiba-tiba lagi main HP, digangguin mama. No Kak, bukan digangguin mama, tapi kadang kita yang merasa terganggu karena kita nggak mau disuruh-suruh Kak. Oh ya? Iya. Waktu mama minta tolong, di dalam hati kita pasti mau bilang tidak mau. Tapi ada juga di dalam hati kecil kita mau nurut apa kata mama. Betul kan Kak Joyce? Betul Kak Olive. Mana yang baik, pasti Itu yang kita pilih. Betul kan? betul Kak Olive. Nah, seperti itulah kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita adik-adik. Kita tidak bisa melihat dia, tetapi dia itu selalu bicara di hati kita, atau kadang dia bicara di pikiran kita. Kan kita selalu begini, itu kadang Roh Kudus lagi berbicara, tetapi berbicara semua tentang yang baik untuk kita lakukan Kak Joyce. Betul Kak Olive. Nah, Roh Kudus akan menolong kita, menolong adik-adik untuk melakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Wah, kalau begitu Roh Kudus bisa kita jadikan teman baik dong, atau sahabat. Betul Kak, Roh Kudus itu bisa kita jadikan teman kita, sahabat kita, karena dia ada di dalam hati kita dan kemanapun kita pergi Kak Olive, Iya. Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita. Iya ya, karena Roh Kudus itu kan ada di dalam hati kita Kak. Betul Kak. Kak Olive, Kak Joyce mau bertanya, Tanya Kak apa? Olive punya teman nggak? Punya lah Kak, banyak sekali. Kak Joyce juga kan temannya Kak Oli. Iya ya, betul Kak. Iya, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Yeay. Nah, Kak Olive, adik-adik,
Roh Kudus juga begitu. Dia akan jadi sahabat kita yang bisa kita andalkan setiap waktu. Oh gitu, mengandalkan Roh Kudus setiap waktu. Itu contohnya seperti apa ya Kak? Ketika si adik lagi nonton, tiba-tiba mati lampu. Nah, kita lihat yuk. Ayo teriak-teriak. Atau tidak ya? Takut. Yes, mati lampu. Yes, mati lampu. Takut. Aku sangat takut. Aku takut. No. Jangan takut. Karena No. ada Roh Kudus. Takut gelap. Lampunya akan nyala. Gelap. Jadi jangan takut. Roh Kudus. Ya, lagi-lagi kalah. Ya iyalah, kamu pasti kalah. Karena kamu bukan tipe sahabat yang dicari. Iya, sahabat kok nakut-nakuti sih? Kak Olive, ciri-ciri teman yang baik yang Kak Olive akan jadikan sahabat itu seperti apa? Ciri-ciri teman sahabat ya. Satu, harus cantik, kan temenan sama orang cantik. Dua, harus kaya, tetot. Kak Olive, ciri-ciri teman yang Kak Olive akan jadikan sahabat itu seperti apa? Ciri-ciri sahabat. Iya Kak Olive. Pertama pasti harus baik Kak. Kemudian harus suka menolong, tidak boleh membuli. Dan kalau boleh di saat susah dia itu ada menghibur. Begitu sih Kak. Ada lagi, kalau boleh dia jangan bicara-bicara kotor. Dia harus bicara kata-kata yang baik Kak. Begitu Kak. Betul Kak. Dan dia selalu membawa damai ketika kita sedang bersama-sama. Iya, betul sekali itu. Mantap. Nah, sahabat seperti itulah yang akan selalu kita rindukan. Apalagi kalau kita berjauhan, Kak. Loh, kok sedih? Tidak jadi sedih kok, happy. Nah, kalau kita sedih, ada sahabat kita yang bisa jadi penghibur kita. Contohnya seperti Wah, ada anak yang nangis nih. Katanya dia lagi dibully karena tulisannya jelek. Ada nggak ya yang bisa hibur dia? Jangan nangis, adik, tulisannya bagus. Enggak. No. Tulisannya bagus. Sana pergi. Adik jangan nangis. Iu, Adik itu jelek. pinter. Oh iya. Tulisannya jelek kok. Nah, kalau kita sedih, ada sahabat kita yang akan jadi penghibur bagi kita, sama seperti Roh Kudus yang Tuhan janjikan buat kita untuk menolong kita menjadi penghibur. Oke, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan hari ini terdapat di dalam 2 Timotius 1 ayat 14. Yuk kita baca sama-sama ya Kak. Yuk. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Sekali lagi yuk sama-sama. 1, 2, 3. 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Wah, yang harus kita pelihara yaitu harta yang indah itu ternyata Roh Kudus yang ada dalam diri kita ya Kak. Iya Kak, karena Dia adalah sahabat kita yang terus menemani kita, tidak pernah meninggalkan kita di dalam suka maupun duka Kak. Wah, benar-benar Roh Kudus itu adalah sahabat terbaik kita yang bisa kita andalkan setiap waktu. Begitu ya Kak? Iya Kak. Jadi adik-adik yang di rumah, adik-adik yang di gereja, jadi harus ingat
bahwa Roh Kudus itu ada setiap waktu bagi kita. Yuk jadikan Roh Kudus itu sebagai sahabat kita. Iya Kak, dan selalu berbicara, berkomunikasi dengan Roh Kudus sama seperti adik-adik berbicara kepada mama papa di rumah Kak. Iya. Nah, pesan Kak Joyce, Kak Olive di hari ini, adik-adik harus tahu bahwa Roh Kudus telah tinggal di dalam hidup kita, di hati kita. Dia melakukan semua tugas-tugas yang ajaib dan dia tinggal bersama-sama dengan kita selamanya. Oke, mantap sekali. Oke adik-adik, semoga firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Joyce dan Kak Olive bisa sampai kepada adik-adik dan dapat dimengerti. Yuk sama-sama kita jadikan Roh Kudus sebagai sahabat sejati kita. Apalagi nih Kak Joyce. Dan kita harus terus berbicara dengan Roh Kudus, berkomunikasi dengan Roh Kudus, sama seperti kita berbicara kepada mama papa di rumah Kak Olive. Iya, betul sekali. Jadi walaupun Roh Kudus itu tidak kelihatan, kita bisa merasakannya. Jadi pesan Kak Joyce dan Kak Olive hari ini, adik-adik harus tahu bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Dia melakukan semua tugas-tugas yang ajaib dan dia tinggal bersama-sama dengan kita selamanya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelum kita berdoa, kita akan menyanyi satu pujian. Pujian yang berkata Roh Kudus my best friend. Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami,
Kami bersyukur kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami tahu, kami percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami, tinggal bersama-sama dengan kami, menjaga kami, menuntun kami, sehingga kami menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, anak-anak yang mencintai Tuhan, dan menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan menerima berkat. Kita angkat tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Biar kasih karunia, damai sejahtera, bahkan penghiburan daripada Roh Kudus menjadi bagian kita. Cinta kasih Tuhan Yesus ada bersama, tinggal tetap di dalam hati kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat sama-sama katakan amin. Wah, adik-adik, ibadah kita telah selesai dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Dan God bless you. Shalom Kids, dengan Kak Brian di sini. Sekarang kami akan memulai aktivitas mewarnai. Nah, yang adik-adik perlu adalah gambar printan seperti ini yang bisa didapat di internet. Minta tolong mamanya untuk print di internet ya. Kalau sudah ada, berikutnya adik-adik perlu spidol. Nah, kalau tidak punya spidol bisa pakai krayon atau pensil warna. Nah, kalau sudah punya semua, mari kita melakukan aktivitas kami. Nah, coba di sini Kak Brian mau gambar mewarnai tulisan H-nya pakai ungu. Nah, udah. Terus apa ya? Sayapnya pakai pink deh. Terus ada apa lagi ya? Warna merah. Terus apa lagi ya? Oh, ada ini. Nah, sepertinya Kak Brian sudah selesai. Hasilnya seperti ini. Yeay. Nah, coba tunjukkan ke kakak hasil yang sudah adik-adik warnai. Wah, bagus ya. Nah, kalau sudah begitu, aktivitas kami sudah selesai. Bye-bye adik-adik.